Dalam berinvestasi, entah itu di reksadana maupun di saham, terkadang banyak daripada kita juga bingung kira-kira harus milih aplikasi yang mana. Nah, di video ini gue bakal ngebahas tentang ajaib. Kira-kira aplikasi ini seperti apa menurut sudut pandang gue. Oke, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini guys, pendapat gue soal aplikasi ajaib. Nah, buat sobat investor yang masih pemula, aplikasi ajaib itu apa sih? Aplikasi ajaib itu basically dia aplikasi investasi di mana kamu bisa berinvestasi saham maupun reksadana. Nah, sebenarnya secara gambaran besarnya seperti itu. Nah, tapi ketika kita kaji lebih dalam lagi, tentu nggak sesimpel itu gitu ya. Oke, kita mulai dulu reviewnya dari di Play Store. Nah, dari Play Store sendiri kita bisa lihat bahwa sebenarnya aplikasi ajaib ini kebetulan reviewnya memang lagi bagus ya. 4,6. Kenapa gue bilang kebetulan lagi bagus? Karena gini, kalau dalam kita menilai review dalam aplikasi investasi, itu bisa naik turun guys. Ya, dan kalau kalian jangan salah kan, misalkan sekarang 4,6 terus tiba-tiba nanti 3,9 atau 4,1, itu hal yang wajar terjadi. Bisa jadi kan banyak aspek ya, entah tiba-tiba sistemnya down, sistemnya crash atau apa, ya terus tiba-tiba orang pada komen negatif, lalu reviewnya turun, itu bisa saja terjadi. But sekarang kita fokusnya adalah terhadap saat ini. Ya saat ini 4,6. 4,6 udah bagus. Artinya banyak orang yang komen positif juga. Nah, selain daripada itu, di sini gue juga bisa melihat dari sisi lain, yaitu dari segi number of downloads. Number of downloads-nya juga di sini udah cukup tinggi guys, itu sekitar 1M++ apa mau mendekati 5 juta juga ya. Tapi gue salut sih di sini. Artinya mereka juga cukup bagus dalam mendapatkan investor baru juga sih di sini. Jadi congratulations buat Ajaib dari sisi itu. Dari number of downloads-nya bagus dan dari reviewnya juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, gue akan coba menjabarkan dari segi sudut pandang yang beda, yaitu dari segi tampilan. Nah, tampilan ini seperti apa sih? Tampilan ini menurut gue, kalau gue melihat ya dari sebelum-sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, Ajaib nih udah mulai ada improvement ya. Jadi kayak sebelumnya tuh mungkin agak menurut gue kurang begitu bagus ya, menurut pendapat gue. Terus makin lama makin ada improvement, jadi kayak lebih unik, lebih simple juga gitu. Ya enak aja gitu tampilannya. Nah itu satu improvement yang menurut gue bisa di appreciate terhadap aplikasi Ajaib sendiri ya. Di situ dari segi tampilan ya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, poin yang ketiga adalah dari segi fitur. Nah, kalau fitur sendiri sebenarnya di sini tuh lebih menawarkannya ke satu aplikasi lebih dari satu jenis investasi. Ya, satu aplikasi ada lebih dari satu jenis investasi. Artinya dia tidak fokus terhadap satu, misalkan reksadana aja gitu. Enggak. Dia fokusnya adalah satu aplikasi ada reksadana, ada saham. Mungkin gue nggak tahu ya motivasinya apa, cuman asumsi gue sih karena mungkin banyak kan orang mau mulai investasi itu rata-rata di reksadana atau di saham. Kalau mereka yang belum ngerti banget lari reksadana, tapi mereka yang udah ngerti mungkin lebih ke saham. Kayak gitu sih mungkin asumsi gue ya. Tapi secara fitur sendiri menurut gua ya standar-standar aja sih gitu, tidak ada yang gimana-gimana kalau dari segi fitur. Jadi kayak B aja menurut gue. Ini opini lo ya gitu. Nah, terus itu dari segi fitur. Tapi kalau gue lihat dari segi penawaran, nah dari segi penawaran sendiri, menurut pendapat gue, mereka tuh selalu banyak melakukan penawaran baru gitu. Entah misalkan mereka mengadakan kompetisi apa, dan itu tuh udah mulai rutin gue lihat. Nah ini satu hal yang menurut gue bagus banget yang dilakukan Ajaib ya. Nah, bagus karena kenapa? Karena bisa jadi ini memicu orang untuk mulai investasi terus gitu, atau mungkin investor baru untuk mulai investasi. Nah, kompetisinya tuh rata-rata kode referral juga gitu. Siapa yang paling bisa ngebagiin kode referral paling banyak itu bisa dapat hadiah dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kan bisa memacu orang untuk antusias terhadap investasi gitu. Yang penting itu dulu, yang penting antusias dulu, baru nanti dia akan mempelajari lebih dalam dan ujung-ujungnya akan investasi dengan cara yang benar gitu. At the end of the day, dari segi penawaran menurut gue oke sih.
Nah, cuman kalau orang tanya kelemahan ajaib apa sih gitu. Based on my experience, kelemahan di ajaib itu lebih ke apa ya? Dari belakangnya ya. Jadi dari belakang dari sistemnya lah gitu. Misalkan kalau kita tiba-tiba tuh kadang suka portofolio sahamnya hilang. Kan kita bingung ya. Wah, ini kok portofolio sahamnya hilang nih. Kita takut, panik dan setengah mati gitu. Padahal sebenarnya mungkin pada saat itu sistem lagi maintenance gitu. Nah, itu guys, itu mesti dikasih tahu juga nih ke investor, dan sejauh ini ajaib yang gue lihat sudah melakukan perubahan juga. Sebelumnya kan belum ya, cuman sekarang udah ada. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba portofolio saham kita itu tiba-tiba nggak ada, ya itu udah sebelumnya dikasih tahu sistem lagi maintenance gitu. Nah itu lebih bagus ketimbang dibandingkan diem aja gitu. Seperti itu guys. Jadi di situ sebenarnya kelemahan ajaib, tapi sekarang sudah mulai ada perbaikan, itu it's a good thing sebenarnya. Ya, terus apalagi ya, kita lihat dari segi aspek lembaga pengawas. Lembaga pengawas jelas, aplikasi Ajib ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK juga. Jadi sebenarnya OJK siapa sih? OJK itu adalah dia sebagai lembaga yang memang mengawasi dari investasi berupa reksadana maupun saham ya. Salah satunya seperti itu. Nah, di sini Ajib ini kan dia ada reksadana, ada saham ya. Ya itu udah diawasin gitu. Artinya mereka juga tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada peraturan seperti itu. Itu sih menurut gue pendapat gue pribadi soal ajaib. Bagus apa enggak? Menurut gue sih so far oke-oke aja. Tapi kan ini kita nggak compare terhadap yang lain ya. Kita compare terhadap dengan dia yang sekarang dengan dia yang di masa lalu gitu ya. Yang di masa lalu seperti apa, sekarang seperti apa. Memang ada perubahan, memang ada perbaikan, itu satu yang gue appreciate juga. Memang masih ada kurangan, menurut gue masih ada sih. Untuk reksadananya juga mungkin bisa lebih ditonjolin, offernya tuh lebih gitu. Cuman kayaknya gue sekarang lebih melihat tuh sahamnya gitu, lebih difokusin gitu. Kayak orang dapat bonus saham. Tadi kan bonus reksadana juga ada. Cuman kayaknya nggak se-hype ketika bonus saham gitu loh. Seperti itu. Gue juga ngerti sih, karena mungkin saham kan lebih value-nya gede gitu ya. Kalau misalkan lu ternyata dapat saham bonus dan bonus itu bisa dapat saham BRI, saham-saham yang gede kan, wah gitu sesuatu banget. Gue sih sampai saat ini jujur nggak pernah dapat saham-saham segede gitu sih untuk yang di bonus ya. Cuman kalau dapat amin loh ya. Sama kayak kalian, mungkin kalian nanti nyebarin kode referral kalian terus habis itu dapat saham-saham yang gede kan. Who knows ya, kita nggak tahu loh. Itu sih mungkin informasi yang gue bisa kasih tahu ke sobat investor semua. Bagaimana pendapat kalian? Mau kalian percaya atau enggak itu terserah kalian. Dan gue tidak di-endorse sama sekali sama pihak aplikasi tersebut. Ya, seperti itu. Nah, buat sobat investor semua yang setelah ini ingin belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di playlist Investor Pemula. Dan buat kamu yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi, ya, di aplikasi ajaib, entah itu reksadana ataupun saham, kalian bisa pakai kode referral gue juga yang ada di sini. Nanti kalian bisa dapat saham gratis. Lumayan kan untuk kayak awal investasi, terus sudah ada sahamnya juga, saham gratis. Itu kan akan mungkin memotivasi kalian untuk lebih maju lagi. Tapi ya itu balik lagi semua ke kalian. Kalau kamu mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke semuanya, bila mana kamu merasa informasi yang gue sampaikan hari ini bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.